Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Serial One Piece sudah menayangkan banyak adegan pertarungan yang sangatlah epik. Semua pertarungan tersebut bukanlah semata-mata terjadi tanpa adanya sebuah alasan. Mulai dari alasan menyelamatkan teman hingga alasan agar lolos dari tangkapan angkatan laut telah dilalui oleh para bajak laut yang ada di dunia One Piece. Sayangnya, karena keperluan cerita, ada banyak pertarungan-pertarungan penting yang juga berhubungan dengan cerita utama, tapi tidak diperlihatkan oleh Oda Sensei. So, without continue long again, mari kita langsung aja ke kontennya. Yang pertama ada pertarungan antara Shanks melawan bajak laut Blackbird. Mungkin beberapa dari kalian sedikit kebingungan kapan momen pertarungan itu terjadi. Pertarungan ini sebenarnya memang tidak diketahui kapan kejadiannya, tapi momen tersebut diketahui saat Shanks pergi menemui Shirohige. Alasan Shanks mendatangi Shirohige adalah untuk meminta Shirohige menghentikan Ace yang sedang mengejar dan mencari Kurohige karena telah membunuh Touch yang merupakan komandan divisi 4 bajak laut Shirohige demi mendapatkan buah iblis Yami Yami Nomi. Di sana, Shanks memberitahu Shirohige kalau salah satu luka yang ada di tubuhnya, yaitu di sekitar area mata kirinya, merupakan luka yang dia dapatkan saat melawan Kurohige. Ya, memang gak ada penjelasan di mana mereka berdua bertemu dan untuk alasan apa mereka berdua bertarung. Tapi di sini, Shanks sendiri memberitahu Shirohige kalau luka yang dia dapatkan dari Kurohige ini bukanlah luka karena Shanks ceroboh. Luka tersebut murni menunjukkan kalau Kurohige memanglah seberbahaya itu. Karena Shanks yang sudah serius saja masih bisa mendapatkan luka yang nyaris menghilangkan mata kirinya. Ya mungkin jika nantinya kita diperlihatkan flashback ke momen pertarungan antara Shanks dan Kurohige, sepertinya akan sangat seru untuk dinantikan. Karena bagaimana bisa seorang Kurohige yang belum menjadi siapa-siapa sudah bisa memberikan luka yang cukup parah kepada salah satu Yonko ini. Padahal jelas-jelas saat di Arc Marineford waktu itu Kurohige sangat menghindari pertarungan melawan Shanks. Karena menurut Kurohige saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung dengan bajak laut Akagami. Wow, keren ya. Lanjut yang kedua, ada pertarungan antara Shanks melawan Takanome Mihawk. Yaps, momen pertarungan ini juga diketahui dari perkataan Shirohige yang mengatakan kalau pertarungan antara Shanks dan Takanome masih terasa baru baginya. Dari perkataan Shirohige itu, kita bisa mengetahui kalau momen pertarungan antara Shanks dan Mihawk ini terjadi sudah sangat lama. Dan pastinya momen pertarungannya terjadi saat Shanks belum sampai ke desanya Luffy. Hal ini didukung dari fakta kalau Mihawk sendiri bilang kalau dia tidak tertarik bertarung dengan seseorang yang hanya memiliki satu lengan. Jadi karena Shanks kehilangan lengannya saat sudah bertemu Luffy, maka momen pertarungan Shanks dengan Mihawk terjadi sebelumnya guys. Ya, pertarungan antara Shanks melawan Mihawk ini juga kayaknya menjadi pertarungan yang sangat hebat dan epik. Karena bahkan pertarungan tersebut bisa diketahui oleh seorang Shirohige yang sudah menjadi Yonko. Yang membuat aku penasaran adalah siapa yang menang dari pertarungan tersebut. Karena kayaknya kalau kita ingat-ingat, baik Shanks dan Mihawk terlihat tidak memiliki luka yang terlihat di badannya. Apakah hal ini memperlihatkan kalau keduanya memiliki kekuatan yang seimbang atau bagaimana? Terus belum lagi kita juga gak tahu alasan mereka berdua ini bertarung. Apakah alasannya didasari oleh alasan pribadi atau bukan? Dan kita juga gak memiliki fakta apakah di pertarungan tersebut Shanks hanya menggunakan pedangnya saja atau juga menggunakan hakinya. Karena kalau kita mempertimbangkan penggunaan haki, harusnya Shanks bisa sedikit lebih unggul dari Mihawk. Karena Shanks juga diketahui sebagai pemilik haki raja. Ya meskipun kita masih belum tahu apakah Mihawk juga memiliki haki raja atau tidak sih. Next, di posisi ketiga ada pertarungan antara sisa kru Whitebird yang dipimpin oleh Marco melawan bajak laut Kurohige. Momen pertarungan ini diketahui saat Luffy dan krunya sedang berada di Zou. Di sana, Luffy diberitahu kalau sisa dari kru Shirohige berkumpul semua hingga mengumpulkan semua kekuatan penuh mereka untuk melakukan penyerangan balasan kepada Kurohige yang sudah berkhianat dan juga mengambil buah iblis milik Shirohige. Tapi sayangnya di perang tersebut Marco dan sisa kru lainnya menderita kekalahan yang telak karena Kurohige baru aja memiliki kekuatan tambahan setelah mengambil buah iblis milik Shirohige. Jika saja kita diperlihatkan momen pertarungan itu, kayaknya bakal epik banget. Meski di perang tersebut kekalahan yang diderita pihak Marco dan yang lainnya sangat telak, tapi setidaknya kita bisa menyaksikan sekuat apa Teeth yang setelah perang tersebut mulai disebut-sebut sebagai pengganti Shirohige di posisi Yonko. Lanjut di posisi keempat ada momen pertarungan antara Kaido melawan Shanks. Momen ini diketahui saat salah satu anggota Angkatan Laut yang terkejut melihat kedatangan Shanks di Perang Besar Marineford. Pihak Angkatan Laut terkejut karena kedatangan bajak laut Akagami. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Shanks seharusnya sedang bertarung dengan bajak laut beastnya Kaido. Kayaknya kalau ngelihat dari seberapa cepat Shanks bisa berada di Marineford, pertarungan antara Shanks dan Kaido ini bukanlah pertarungan yang besar.
Di momen tersebut kayaknya bisa diselesaikan dengan percakapan, karena seperti yang kita tahu, alasan Shanks bertemu dengan Kaido, untuk menahan Kaido agar tidak ikut campur dengan perang besar yang akan terjadi di Marineford. Tapi meskipun hanya sedikit berselisih atau beradu senjata antara pedang Shanks dengan kanabo milik Kaido yang dilapisi haki raja, membayangkan momen itu saja ya, sudah bisa kita bayangkan akan sengeri apa kalau momen pertarungan Shanks dengan Kaido itu diperlihatkan. Next, di posisi kelima, ada pertarungan antara Aokiji melawan Akainu yang sudah pasti semuanya tahu. Pertarungan yang terjadi karena saling berebut posisi Fleet Admiral ini terjadi selama 10 hari di Pulau Panghazar. Seperti yang kita ketahui, hasil dari pertarungan itu dimenangi oleh Akainu. Makanya Akainu naik menggantikan Sengoku menjadi Fleet Admiral. Sedangkan Aokiji yang kalah dan menolak bekerja di bawah Akainu memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut. Pertarungan yang sayangnya tidak diperlihatkan ini. Pasti membuat seluruh fans One Piece sangat penasaran. Karena bagaimana tidak melihat sisa dari pertarungan keduanya saja ya, yang berhasil membuat Pulau Panghazard menjadi setengah dipenuhi oleh magma dan setengahnya lagi dipenuhi oleh es. Menjadi bukti betapa sengitnya pertarungan antara Aokiji dan Akainu ini, kita juga pernah diperlihatkan di One Piece Movie Z kalau ternyata Aokiji kehilangan kaki kirinya dari pertarungan melawan Akainu. Belum lagi di bagian kanan tubuhnya juga terlihat kena luka bakar yang parah. Sedangkan dari Akainu sendiri hanya terlihat sobek pada telinga kanannya dan juga ada sedikit luka di bagian kanan tubuhnya hingga muka. Kayaknya kalau dibuat satu movie sendiri tentang pertarungan keduanya bakal banyak yang nonton bukan ke bioskop. And finally, ada pertarungan antara Shanks melawan Eustace Captain Kidd. Ya, sejak time skip kita menyadari kalau ada yang berbeda dari penampilan Kidd. Yang paling terlihat berbeda adalah Kidd yang kehilangan salah satu lengannya. Di sini kita mengetahui kalau luka tersebut diderita Kidd karena pertarungannya melawan kelompok bajak laut Akagami. Ya, memang banyak yang berpikir jika ingin berlayar di dunia baru, para kelompok bajak laut lainnya ini ya hanya memiliki dua pilihan, yaitu bertarung melawan Yonko atau menjadi anak buahnya. Seperti yang kita tahu, Kidd bukanlah tipe orang yang mau menjadi bawahan dari seseorang. Makanya di sini setelah sampai di dunia baru, kayaknya ya Kidd memutuskan untuk melawan Yonko dan mengincar gelar mereka. Namun sayangnya perbedaan kekuatan antara Kidd dan Yonko terlihat masihlah sangat jauh sampai-sampai dia harus kehilangan salah satu lengannya. Tapi masih belum ada konfirmasi apakah Shanks sendiri yang memotong tangan dari Kidd atau salah satu krunya, atau bisa juga Kidd yang memotongnya sendiri. Karena bisa saja kan sebenarnya Shanks sudah mengalahkan Kidd, mengampuninya dan menyuruhnya pergi, tapi Kidd merasa hal tersebut adalah sebuah penghinaan. Makanya dia menebus pengampunan dari Shanks itu dengan tangannya sendiri yang dipotong. Anyway, satu lagi tambahan momen pertarungan dari Kidd yang tidak diperlihatkan adalah saat Kidd bertarung dengan salah satu komandan manis dari bajak laut Big Mom. Ini juga masih belum ada konfirmasi dengan siapa sebenarnya Kidd bertarung. Kita hanya mengetahui dari Kidd sendiri kalau dia bertarung dengan salah satu komandan manis. Karena orang tersebut melukai anak buahnya, jadi Kidd hanya datang ke Whole Cake Island untuk membalas. And buat bonus, ada pertarungan antara mantan komandan manis yaitu Charlotte Snack melawan Uroge yang merupakan salah satu dari generasi terburuk. Hasil dari pertarungan tersebut dimenangkan oleh Uroge, makanya menyebabkan Charlotte Snack diturunkan dari posisinya sebagai komandan manis. Yaps, itulah pertarungan-pertarungan yang tidak diperlihatkan oleh Oda Sensei kepada kita semua. Salah satu alasannya adalah pastinya agar cerita utama dari One Piece tidak terlalu keluar jalur. Jadinya ada beberapa pertarungan yang hanya diberitahukan saja hasilnya. Tapi sebenarnya beberapa dari pertarungan di atas juga memiliki dampak yang signifikan ke dalam cerita utama di One Piece loh. Kapan ya pertarungan ini ditampilkan? So, segitu aja buat konten kali ini. See you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam.